Mari sebelum lebih jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Bahkan Kau memberkati hamba-Mu supaya lidah bibirnya juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang mendengarkan pun boleh diberkati dengan hikmat marifat dari Engkau sehingga boleh mengerti dan boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Segala kuasa gelap roh jahat yang mencoba mengambil kebenaran firman-Mu, mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman-Mu dan belajar merenungkan firman-Mu, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur saudara bahwa saat ini kita boleh kembali lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali hal yang terjadi. Bukan hanya dalam kehidupan kita tetapi juga mungkin tetangga kita, keluarga kita, kerabat kita, ataupun orang-orang yang di sekeliling kita. Banyak terjadi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami juga kesusahan dalam ekonomi, ada yang di PHK, ada yang tidak terima gaji full, ada yang juga kantornya sudah tutup atau pabriknya sudah tutup. Banyak sekali yang terjadi. Tetapi juga kita melihat bahwa akhir-akhir ini juga banyak sekali perbincangan mengenai eskatologis atau bicara akhir zaman, tentang hari penghakiman, tentang antikris, tentang hal-hal yang terjadi saat hari Tuhan ataupun menjelang hari Tuhan. Saya tidak bahas ke arah eskatologis atau saya tidak bicara tentang kedatangan Tuhan, tapi saya ingin membicarakan satu hal tentang yang berkaitan dengan hari penghakiman. Tapi saya tidak membahas apa itu hari penghakiman. Kita buka ayatnya dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 sebagai core daripada kebenaran firman Tuhan saat ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23 demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus mengenai bagaimana hari penghakiman itu. Makanya yang menjadi ayat kita pada pagi hari ini itu di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada beberapa fakta yang bisa kita gali di situ, bicara pada waktu itulah. Nah, inilah yang akan menjadi perenungan kita saat ini. Kata pada waktu itulah. Sebab itu temanya firman Tuhan saat ini saya ingin katakan, saya ingin berikan tema, mengapa tidak sekarang? Mengapa tidak sekarang itu menjadi tema firman Tuhan kita. Sekali lagi kita baca dalam ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus berkata demikian cukup keras. Dan saya secara pribadi pun ketika membaca ayat ini, wow, berkatnya itu luar biasa. Bahkan ayat ini itu menjadi ayat emas dalam kehidupan saya. Dan seringkali firman Tuhan yang saya sampaikan selalu kadang-kadang saya tutup dengan ayat ini. Matius 7, 21 sampai 23. Kenapa? Ini menjadi rema dalam kehidupan saya. Menjadi peringatan buat saya. Dan memang ini berbicara tentang hari penghakiman.
Jadi dalam hari penghakiman dikatakan Tuhan Yesus berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang. Mengapa bukan sekarang? Kalau jadi ada satu pertanyaan yang boleh saya ajukan kepada kita, bahkan juga saya bertanya kepada diri saya sendiri, satu pertanyaan, mana yang lebih mengerikan? Ditolak Tuhan, seperti dalam ayat 23 tadi, enyahlah engkau pembuat kejahatan, atau kita terkena pandemi atau wabah COVID-19 ini. Karena pandemi atau wabah COVID-19 ini bukan hanya bicara kesehatan, sakit penyakit, terkena virus, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang meninggal, tetapi juga bicara tentang krisis ekonomi. Dan di balik itu semua ada krisis iman. Mana yang kita pilih? Mana yang lebih mengerikan? Ditolak Tuhan atau kita mengalami pandemi atau wabah COVID-19? Hal ini sangat menggelitik dalam hati saya. Mana sih yang harus saya pilih? Saudara bisa menjawab pribadi lepas pribadi, nggak usah dikasih tahu, oh saya pilih yang ini, saya pilih yang ini, nggak usah. Jawab dalam hati saja. Mana yang kita pilih? Akhirnya dari situ timbul lagi satu pertanyaan. Mengapa harus pada hari penghakiman Tuhan? Mengapa pada hari penghakiman engkau baru berterus terang bahwa engkau menolak orang-orang tersebut? Yang dikatakan enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa tidak sekarang Tuhan? Kenapa tidak saat ini? Terlebih, saya katakan tadi di awal, hari-hari ini banyak orang yang membahas tentang eskatologi, tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman, tentang antikris, tentang penganiayaan, tentang kesusahan besar. Atau kenapa tidak sekarang Tuhan? Karena sekarang lagi pandemi COVID-19 sehingga biar banyak orang bertobat Tuhan. Kenapa waktunya bukan sekarang? Kenapa harus di hari penghakiman? Kenapa harus di hari tersebut? Apakah Tuhan dengan sengaja membiarkan orang Kristen dalam keadaan yang membahayakan? Jadi dari pertanyaan awal, mana yang lebih mengerikan? Mengalami penolakan seperti di ayat 23 tadi atau pandemi COVID? Lalu dilanjutkan lagi, kenapa sih kok harus hari penghakiman Tuhan baru berterus terang? Yang pada akhirnya membawa kita kepada satu pertanyaan, apa Tuhan sengaja membiarkan orang Kristen dalam keadaan bahaya? Sehingga tidak tahu apakah dia diterima oleh Tuhan, ataukah dia ditolak oleh Tuhan, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Memang sampai hari ini kita nggak pernah tahu. Saya secara pribadi pun tidak bisa meyakinkan diri saya bahwa 100% saya akan masuk surga. Tidak bisa. Karena itu misterinya Tuhan. Sama seperti kalau kita mati, meninggal, itu misteri Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, kita harus punya iman bahwa kita punya hidup itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dikatakan melakukan kehendak Bapa. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Mengapa tidak sekarang Tuhan? Apakah Engkau sengaja membiarkan kita dalam keadaan bahaya? Kita nggak tahu pasti apakah kita masuk dalam kerajaan surga atau tidak, atau kita ditolak Tuhan atau tidak. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kita nggak tahu nih, ya kan? Karena kita melihat sekarang banyak gereja yang juga belum banyak buka, banyak yang sekarang gereja hanya online. Saya jujur secara pribadi, online dengan offline itu beda banget rasanya. Sekalipun memang ya ibadah itu nggak boleh terbatasi oleh waktu dan ruang, enggak. Secara umum, kalau kita boleh jujur, itu beda rasanya offline dengan online. Kadang-kadang kita karena online ya sudah kita ibadah semaunya kita. Terserah kita mau jam berapa, bisa diatur, atau mau cari pengkhotbah siapa, kita bisa sekarang. Bahkan kita mungkin nggak ikutin ibadah online gereja kita sendiri. Gereja orang lain kita ikutin karena wah pendetanya sana lebih bagus, lebih lucu. Lebih enak didengar firmannya. Bisa. Karena sekarang dunia digital merajalela. Dan gereja masuk dalam dunia online yaitu dengan gereja online. Nah, apakah kita mau didinabobokan dengan hal-hal tersebut? Padahal ada satu pertanyaan, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sementara sekarang gereja tidak bisa dengan mudah begitu saja membuka lagi secara offline.
Memang beberapa gereja sudah banyak yang buka secara offline, tapi dengan mengikuti protap-protap yang ada. Dan tidak semua juga jemaat bisa hadir dalam ibadah gereja tersebut. Sehingga mau nggak mau ya tetap kembali ke online. Ya. Nah, saya ingin melihat kita dalam satu kisah tentang Lazarus dan orang yang kaya raya. Kita baca dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saya akan bahas satu ayat demi ayat supaya kita bisa memahami cerita daripada Lazarus dengan orang kaya dan apa kaitannya dengan yang Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi. Lukas 16 ayat 19, demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Di sini dikatakan ada orang yang kaya yang selalu berjubah ungu dengan kain yang halus, artinya ini dengan sutra. Jubahnya itu dengan sutra berwarna ungu. Ini berbicara apa? Dia menandakan dia ini orang yang sangat kaya raya. Dan hidupnya bersukaria dalam kemewahan. Satu sisi ada orang kaya yang sangat kaya hidup dalam kemewahan dengan jubah sutra kain halus itu sutra pasti. Kain ungu. Yang berwarna ungu itu bicara kemuliaan. Wah, kaya raya dia. Tapi ada satu sisi, ada seorang pengemis yang miskin, orang yang malang. Dalam arti yang lain juga bisa katakan ada seorang pengemis yang malang bernama Lazarus. Badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya tersebut dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Tapi sebelum dia sampai kepada meja tersebut, ada anjing-anjing datang menjilati boroknya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Sudah miskin, kelaparan, lukanya boroknya dijilati sama anjing-anjing. Ayat 22. Jadi ada dua orang ya, orang kaya si Lazarus, orang kaya raya dan si pengemis yaitu si Lazarus. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 22, 23 menjelaskan kepada kita bahwa kedua orang tersebut sama-sama meninggal, sama-sama mati. Yang satu orang miskin ini mati dan dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Apa itu pangkuan Abraham? Pangkuan Abraham adalah suatu analogi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tempat di mana ada Abraham sebagai leluhur mereka yang percaya kepada Allah Yahweh. Makanya Abraham itu menjadi ikon untuk orang Yahudi sebagai leluhur. Kenapa? Karena Allah mereka adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah YHWH. Nah, tempat tersebut adalah tempat di mana ada damai, ada sukacita. Memang terjemahan aslinya dikatakan bosom of Abraham. Bosom itu punya dua arti, bisa bicara dada, karena di pangku itu kan bisa bicara di pangku di atas paha atau ditaruh di dada, digendong. Atau juga bicara sungai kecil. Ada aliran sungai, ada air, karena di mana ada air pasti itu tempat itu happy. Tempat itu pasti damai. Ya. Beda dengan yang orang kaya. Orang kaya ini mati dan dikubur. Wah, jelas ditulis mati dan dikubur. Namanya orang kaya pasti dikubur. Sedangkan Lazarus nggak ditulis. Dia dikubur atau ternyata dia mati geletak gitu saja di pinggir jalan atau di depan rumah orang kaya itu. Tetapi si orang kaya ini menderita sengsara di alam maut. Terjemahan aslinya Hades, dunia orang mati. Di mana yang namanya identik dengan dunia orang mati adalah tempat yang berlawanan dengan pangkuan Abraham. Tempat yang tidak enak, tempat yang penuh dengan penderitaan. Ayat 24, makanya diteruskan di ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi identik yang namanya Hades itu ada nyala api.
Makanya tidak heran kalau Hades itu kadang-kadang disamakan dengan neraka dalam perjanjian lama. Tapi bukan neraka sesungguhnya yang menjadi tempat untuk iblis dan para malaikatnya. Berbeda. Ya. Hades, tempat yang tidak enak, ada nyala api di dalamnya, tempat penderitaan, kesengsaraan. Dan ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Jadi Abraham ingin ingatkan, kamu kan sudah hidup enak, hidup kaya, hidupmu berkecukupan, makan gak kurang. Sedangkan si Lazarus ini kan menderita sebagai pengemis, makan susah, badannya penuh dengan borok, dijilatin anjing. Ya sudah wajarlah dia sekarang mendapat penghiburan. Sedangkan engkau sudah menikmati kesenanganmu di muka bumi. Hati-hati, ayat ini tidak mengatakan kepada kita bahwa kalau orang miskin atau orang yang tidak punya apa-apa itu pasti masuk surga. Enggak ya, tidak bercara seperti itu. Nanti kan saya jelaskan kenapa. Atau orang yang kaya, orang yang hidupnya melimpah dengan kekayaan, hidup mewah, itu pasti masuk neraka. Oh jangan salah juga, jangan diartikan seperti itu. Ayat ini tidak bicara seperti itu. Tapi ayat ini ingin menceritakan satu sisi yang lain. Kita lanjutkan dalam ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi si orang kaya bilang, tolong deh, kalau memang ada jurang di antara kita, pemisah antara pangkuan Abraham dengan Hades, supaya mereka tidak bisa saling menyeberang. Si orang kaya ini bilang, ya udah deh, kirim deh Lazarus itu kembali ke rumahku, supaya memperingati saudara-saudaraku di rumah ayahku, supaya mereka tidak menderita seperti aku. Dan terakhir, ayat 29-31, Abraham menjawab, ada pada mereka, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Lalu jawab orang kaya itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dia berkata kalau ada orang mati bangkit, mereka pasti percaya kok. Abraham menutup dengan kata seperti ini. Kata Abraham kepadanya, 31. Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun dengan orang yang bangkit dari antara orang mati. Apa sih kesaksian Musa dan para nabi? Ini bicara Taurat orang Yahudi. Abraham berkata kepada orang kaya ini, kalau Taurat saja mereka tidak mau dengar, kalau kisah para nabi saja mereka tidak mau dengar, bagaimana mereka mau mendengar orang mati yang bangkit dan bercerita tentang pangkuan Abraham dan Hades? Sedangkan Taurat saja mereka tidak mau lakukan. Hal ini kalau berkaitan dengan kita, jangan kita tunggu mujizat terjadi. Jangan kita melihat yang namanya orang mati bangkit dulu baru kita percaya Tuhan. Tapi Tuhan mau ketika engkau membaca firman Tuhan, ketika engkau merenungkan firman Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan, ketika engkau membaca renungan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Karena sebagai nabi-nabi di akhir zaman, Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan yang diurapi untuk menyampaikan isi hati Tuhan supaya kita diperingati bahwa nanti kelak ada hari penghakiman, di mana yang orang tidak layak di hadapan Tuhan akan masuk ke tempat yang tidak mengenakan, penuh dengan penderitaan, ada nyala api di situ. Tapi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa, dia akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Pangkuan Abraham itu menggambarkan kepada kita sesuatu yang kehidupan penuh dengan damai. Namanya dipangku itu pasti enak. Anak kecil saja, kalau dipangku sama bapaknya atau mamanya, papanya atau mamanya, dia dipangku sama papa mamanya, dia pasti sangat senang. Lebih senang dia daripada dia disuruh main sendiri. Dia lebih suka dipangku sama papa mamanya. Seperti anak saya, lebih suka dipangku atau digendong sama papa mamanya.
Kalau nangis, kalau udah digendong sama papa mamanya, pasti banyak yang diam. Itu anak kecil. Jadi kita tahu ya, kenapa ya kalau kita dipangku pasti tenang hati kita. Jadi ini menggambarkan bicara ketenangan, kedamaian. Nah, Lukas 16 ayat 19-30 itu adalah 31 tadi adalah kisah yang memberikan kepada kita bahwa Lazarus dan orang kaya memang tidak pernah tahu kapan atau tempat terakhirnya ada di mana. Sama seperti kita sekarang, kita tidak pernah tahu dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita meninggal. Itu rahasia Tuhan, itu misteri Tuhan. Bahkan kemana kita akan pergi pun nantinya kita belum tahu. Kita tidak tahu apa kita masuk surga atau masuk neraka. Kita tidak pernah tahu. Tapi sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kepada kita, punyalah iman percaya bahwa kita pasti masuk surga. Tapi sekali lagi ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jangan hanya engkau beriman, tapi lakukanlah suatu perbuatan. Ini yang ingin saya katakan dari awal. Jadi bukannya Tuhan tidak mengingatkan orang kaya tersebut. Tetapi Tuhan sudah memperingati orang kaya tersebut. Sudah memperingatinya dengan apa? Ada yang namanya dikatakan di situ kan kesaksian Musa dan para nabi. Ini bicara Taurat. Tuhan sudah menyediakan sarana buat kita semua. Yaitu apa? Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan. Sekarang Alkitab bukan hanya dalam bentuk fisik buku. Ada bisa dalam gadget, handphone, smartphone kita. Supaya kita bisa membaca firman Tuhan. Kesaksian para nabi, para rasul ada di dalamnya. Yang menuliskan surat tentang kebenaran, kebesaran, dan juga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita tarik kepada kita sekarang, Tuhan sudah mengingatkan kita. Sama seperti ketika Tuhan memperingatkan si orang kaya ini dengan apa? Kesaksian para nabi, kesaksian Musa. Dan yang kedua, apakah Tuhan sudah benar-benar memperingatkan orang kaya tersebut? Dalam Matius 25 ayat 41-43 saya bacakan. Demikian firman Tuhan, Matius 25 ayat 41-43. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini dalam perikop hari penghakiman. Enyahlah dari hadapanku. Jadi ini hampir sama dengan Matius 7 ayat 23 tadi ya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini neraka. Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sudah memperingati orang kaya tersebut lewat siapa? Lazarus sebagai orang yang miskin, orang yang perlu ditolong, orang yang hidupnya menderita, tidak bisa makan. Sehingga mengharapkan ada yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Mungkin bisa saja orang yang mencari makan, mengais-ngais makan di tempat sampah. Bahkan tubuhnya penuh dengan luka dan borok. Ini menggambarkan tadi tuh Matius 25 ayat 42-43. Apakah kita sudah peduli dengan orang-orang tersebut yang ada dalam Matius 25 ayat 42-43? Tuhan mengirimkan Lazarus untuk memperingati orang kaya ini. Itu tentang bicara apa? Satu hal saja. Yang menjadi yang saya akan singgung. Kalau mau dibicarakan banyak sebenarnya yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tapi salah satunya bicara apa? Tentang kebajikan. Tuhan memperingatkan orang kaya ini supaya bisa diselamatkan dengan kebajikan yang mungkin bisa dia lakukan. Kepada siapa? Lazarus. Lazarus ada di depan pintu rumahnya. Lazarus sedang kelaparan. Lazarus itu seorang pengemis yang tubuhnya penuh dengan luka dan borok, yang dijilati oleh para anjing. Tetapi orang kaya ini tidak membuka pintunya, tidak menolongnya, tidak memberinya makan. Sampai mati. Sampai kedua-duanya mati.
Tidak ada kebajikan yang dilakukan oleh orang kaya ini. Padahal Tuhan sudah mengirimkan Lazarus. Nah, Tuhan juga bisa kirim kepada kita. Tadi ada dua hal kan? Tuhan sudah berikan firman-Nya kepada kita lewat Alkitab, baik yang media cetak ataupun elektronik di handphone atau smartphone kita, di gadget kita. Dan yang kedua, Tuhan peringatkan kita lewat apa? Orang-orang di sekeliling kita, sesama kita, kerabat kita, keluarga kita. Apakah kita sudah melakukan kebajikan untuk mereka semua? Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dengan kehendak-Nya? Salah satunya apa? Melakukan kebajikan kepada sesama kita. Makanya ada yang pertanyaan tadi terjawab. Tema firman Tuhan kita, mengapa tidak sekarang? Padahal, saya mau katakan, Tuhan sudah kasih peringatan mulai hari ini. Bahkan dari hari-hari yang telah kita lewati, Tuhan sudah memberikan peringatan untuk kita. Memang nanti hasilnya, resultnya nanti di hari penghakiman. Apakah Tuhan menolak kita? Apakah Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang baik. Hiduplah damai dalam kerajaan Allah Bapakku di surga. Apakah itu yang mau kita terima? Atau kita mau ditolak sama Tuhan? Hal simple, hal kebajikan. Makanya di tema firman Tuhan tadi, mengapa tidak sekarang? Tuhan berkata demikian, karena Tuhan masih beri kita kesempatan. Setiap kita punya kesempatan berharga. Setiap kita punya kesempatan yang sangat mahal. Untuk apa? Memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu dengan cara apa? Banyak hal. Tadi kan kesaksian Musa itu menggambarkan apa? Apakah kita sudah rajin merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Dan juga melakukan kebajikan kepada sesama kita. Itu hal simpel untuk memperbaiki diri kita. Dimulai dari kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita, kerabat kita, bahkan kepada orang-orang sekeliling kita. Jangan seperti orang kaya yang lebih memuaskan diri dan menyia-nyiakan kesempatan. Apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan yang kita punya sekarang ini? Sekalipun tengah-tengah pandemi, kita nggak usah berpikir, saya berarti harus tolong secara materi. Ya, enggak. Tuhan juga nggak tuntut kita kasih orang uang. Tuhan tuntut kita supaya kita bantu mereka secara full. Enggak. Tapi apakah ada belas kasihan kita kepada mereka? Dimulai dari belas kasihan saja. Tuhan itu sudah melihat hati kita kok. Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk keluarga kita? Apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi pelayanan gereja kita? Hal-hal simpel. Jadi setiap kita punya kesempatan yang mahal dan berharga. Jangan kita sia-siakan. Jadi cerita daripada Lazarus dan orang kaya itu menjadi suatu peringatan buat kita. Yaitu suatu analog kisah orang yang merasa dirinya tidak dalam bahaya, yaitu si orang kaya, tetapi justru tertolak oleh Tuhan. Apakah kita di posisi tersebut? Kita merasa diri kita sudah tidak dalam bahaya. Kenapa? Karena saya rajin ke gereja, karena saya membantu pelayanan. Ingat. Orang yang merasa dirinya tidak dalam bahaya, hati-hati. Jangan-jangan tertolak oleh Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita merasa puas diri. Jangan merasa puas diri dengan pelayanan, bahkan karunia roh yang kita miliki. Kalau kenyataannya Tuhan tidak pernah menikmati kita. Karena kita hanya sibuk menjadi pelayannya di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan sibuk melayani Tuhan secara pribadi. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu apa? Melakukan kebajikan, melakukan hal-hal yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan saya mau katakan, mari kita mau koreksi sikap hati kita kepada Tuhan, kepada sesama kita. Dan selalu waspada, berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Kapan kedatangannya kita pun tidak tahu. Kapan hari penghakiman kita tidak tahu. Kapan antikris akan menguasai dunia kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita waspada dan gentar akan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita terhindar
penolakan Tuhan di hari penghakiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.